kita tunggu 5 menit nanti Bapak Ibu baru kita bisa sambil dimakan gitu. Di itu berapa? 9, 10 kan? 15. Permisi Bapak Ibu yang ada di Zoom, suara saya terdengar tidak ya Bu ya? Bapak, Iya, dengar, Pak. dengar baik. Kita tunggu sekitar 10 menit lagi, nggak apa-apa ya? Iya, nggak
Kita tunggu 3 menit lagi ya Bapak Ibu. Monggo Pak. Ya, monggo Bapak bisa duduk di depan. Sebelah sini juga bisa. Akan lagi. Baik, Bapak Ibu, mohon perhatiannya. Acara akan segera saya mulai. Mohon izin, Bapak Ibu yang ada di Zoom, acara akan segera saya mulai. Baik. Selamat pagi, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih banyak. Bapak Ibu sudah menyempatkan hari Minggu yang harusnya bisa istirahat. Ya. Ini Bapak Ibu menyempatkan untuk hadir dengan niat baik untuk mendampingi putra-putri Bapak Ibu menuju PTN impiannya. Amin. Bapak Ibu, selamat datang di Rumah Perjuangan Inten Jalan Bandung. Boleh Bu tepuk tangannya biar ya. Nampaknya sederhana ya Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah batin ini les-lesan bayarnya belasan juta bahkan 20 kok gini aja ya. Pernah enggak Bu? Ketika masuk ini tadi? Enggak ya? Alhamdulillah. Baik. Insya Allah Bapak Ibu sesederhana ini tapi ini rumah perjuangan buat putri Bapak Ibu untuk menuju PTN impian. Amin. Baik. Bapak Ibu, hari ini kami ada yang pertama sesinya adalah pengarahan umum. Nanti akan dijelaskan detail oleh Bu Aisyah selaku kepala cabang kami. Kemudian yang kedua sesi wali kelas. Itu ya. Baik Bapak Ibu, sebelum acara ini dimulai, baiknya kita berdoa biar acara ini mendapatkan manfaat baik. Sama-sama kita berdoa.
berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Amin, doa selesai. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, kalau boleh saya bercerita, anak-anak ini sudah belajar selama 3 minggu, ya. 3 minggu. Kemarin sudah curhat apa Bapak Ibu? Sudah sempat curhat belum? Sudah. Gimana Bapak Ibu kalau boleh tahu? Capek, ye. Sulit. Sulit. Baik, ye. Apalagi Bapak Ibu? Seneng. Alhamdulillah. Jadi 3 minggu ini kami menjadwalkan sesuai dengan kalau kemarin pas tes masuk itu sudah di dikategorikan grade atau kelas ya. Jadi kalau kelas grade A, B, C, D itu dapatnya 3 kali dalam seminggu, 1 harinya 2 sesi. Kemudian yang lulus sementara kami masih jadwalkan 2 hari. 2 hari. Tapi kami tambahkan 1 tambahan wajib. Seperti itu. Selebihnya untuk yang lulus, ini biasanya anak-anak lulus ini proaktif. Jadi mereka sudah minta tambahan sendiri. Terus syukurnya. Biasanya kalau yang apa? Yang kelas CD ini perlu dijadwalkan tambahan. Makanya kemarin saya juga di sela harinya, misal adiknya belajar Senin, Rabu, Jumat, berarti saya menjadwalkannya antara Selasa, Kamis, Sabtu. Itu. Nah, kami berikan tambahan wajib biar nanti pas waktu intensif anak-anak ini sudah setara dengan yang grade lulus. Semoga program yang kami jalankan ini bisa dijalankan oleh adik-adik juga Bapak Ibu. Mohon dukungannya juga. Jadi kemarin banyak beberapa siswa inten yang mau tambahan sebelum mulai jam belajar. Kami jam wajibnya kan 16.15 Bapak Ibu. Nah itu pulang sekolah ada yang sudah ke sini. Bahkan yang selesai les jam 8 malam, anak juga berkenan. Banyak. Saya nggak hafal nama-namanya, tapi saya lihat ada Davina Ibu. Nah, kemudian juga Farud, kemudian Hafiz, banyak. Gitu. Nah, di jam-jam yang sebelum jam wajib sama yang 8 malam, itu gurunya banyak available. Jadi kalau Bapak Ibu berkenan untuk anaknya, putra putrinya tambahan di jam tersebut, kami sangat-sangat welcome. Itu ya, biar dapat semuanya. Nanti bisa nggak Pak private? Misal tambahannya cuma 1 orang bisa. Gitu. Jadi di jam-jam tersebut memungkinkan untuk private. Kadang anak-anak merasa saya kalau belajar banyak-banyak sama teman-temannya kurang dapat. Nah, itu momen-momen itu bisa dimanfaatkan. Begitu ya Bapak Ibu. Gimana? Kalau private ada tambahan biaya atau tidak? Tidak Ibu. Jadi biaya yang sudah Bapak Ibu bayarkan itu sudah include semuanya. Jadi nanti sampai akhir putra putri Bapak Ibu dapat PTN itu nanti sudah tidak ada lagi tambahan biaya apapun. Itu jadi dipastikan. Tapi nanti kalau beredar ada TO tiba-tiba, karena pernah kasusnya Bapak Ibu. TO mengatasnamakan inten, kemudian putra putri Bapak Ibu diminta untuk membayar. Gitu, mengataskan nama inten. Padahal kalau sudah siswa inten berarti fasilitas yang diberikan itu sudah tidak berbayar lagi. Sudah include biaya yang sudah di awal kemarin pas waktu daftar. Itu ya Bapak Ibu. Baik. Bapak Ibu, ini nanti mohon perhatiannya. Mungkin kurang lebih 45 menit penyampaian materinya secara umum. Monggo Bapak Ibu nanti kalau ada pertanyaan disimpan dulu. Kami nanti akan kasih kesempatan di sesi tanya jawab. Gitu ya. Kalaupun nanti nampaknya di PPT kok penting ya, saya foto sekiranya tidak mengganggu, monggo. Tapi kalau tidak, usah tidak apa-apa.
kami akan bagikan materinya nanti setelah selesai acara. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, mohon perhatiannya Bapak Ibu. Penyampaian materi ini nanti akan disampaikan oleh Bu Aisyah selaku Kepala Cabang. Dan mohon izin, mohon maaf ini tadi di depan yang ngomong Reces ini siapa? Saya Johan Bapak Ibu, diamanahi sebagai wakil Bu Aisyah dengan kode JN gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu, mohon perhatiannya, monggo Bu Aisyah. Ya, baik. Terima kasih Pak Johan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih karena dari Minggu Bapak Ibu meringankan hatinya untuk mengikuti kegiatan ini. Doa kami semoga itu juga bisa menjadi ringannya langkah kaki anak-anak mencapai jalan sukses mereka. Gitu. Jadi Bapak Ibu, pertemuan kita hari ini fokus di sini ini kan misalnya fokus ke-1. Berarti nanti ada 2, 3 kayak gitu ya Mbak. Betul. Kita minimal dalam 1 tahun itu akan ada 3 kali pertemuan Bapak Ibu. Jadi dalam 1 tahun ada 3 kali pertemuan. Yang pertama, kami menginformasikan programnya kami seperti apa. Yang kedua nanti kami mengevaluasi dari program tersebut perkembangan putra-putri Bapak Ibu itu sudah bagaimana. Nah, yang ketiga kita akan berdiskusi terkait kira-kira dengan perkembangan mereka itu sudah bisa mencapai jurusan apa nih? PTN yang dipilih sudah cocok apa belum? Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu di Inten ada prinsip penting yang menjadi filosofi kami. Di sini kita akan bersama-sama mengantarkan putra-putri Bapak Ibu untuk dia sukses. Tidak hanya sukses masuk PTN, harapannya bisa sukses di kehidupan selanjutnya. Nah, tapi sekali lagi Bapak Ibu, itu tidak bisa kami lakukan sendiri. Di sini sangat penting kita berkoordinasi, bekerja sama, supaya anak-anak mendapatkan pendampingan yang penuh. Jadi kalau kami menyampaikan, Dek, kamu lakukan A ya. Jangan sampai orang tuanya menyerah, kamu B aja lah. Lah nanti anaknya bingung, dia mau A atau B. Akhirnya nanti anaknya pilihnya E gitu kan. Jadi Bapak Ibu, semua yang kami sampaikan hari ini sudah kami sampaikan ke anak-anak. Lah, terus gimana Mbak? Kenapa kami harus tahu? Supaya Bapak Ibu membantu kami untuk menguatkan lagi. Yang disampaikan itu sudah kamu lakukan belum? Kayak gitu. Nah, jadi nanti monggo harapan kami Bapak Ibu tidak hanya berkomunikasi ketika kami undang saja. Saya senang ketika melihat beberapa orang tua itu kalau malam kadang jemput anaknya duduk di dalam sambil baca buku, kadang ngecekin kuis anaknya. Nah, saya senang yang seperti itu Bapak Ibu. Artinya apa? Di situ peduli bahwa oh anak saya ini les ini perkembangannya kayak apa sih? Bahkan kadang kalau menjelang jam istirahat itu ada yang nganterin bekal Bapak Ibu. Nah, jadi harapan kami nanti Bapak Ibu bisalah melakukan peran tersebut. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena kalau dulu putra-putri Bapak Ibu masih kecil itu enak banget mungkin lucu-lucunya dikudangi gitu kan. Nah, kalau dia TK kita nggak mikir, ya udah pasti SD. Kalau SD, ya udah pasti SMP. SMP pasti SMA. Tapi Bapak Ibu hati-hati. Ketika mereka sudah SMA, apalagi kelas 12, itu masa transisi mereka. Dari mereka nanti kita menyebutnya remaja, jadi dari mereka itu remaja, Bapak, akan kita sebut sebagai dewasa. Kenapa? Karena ya secara usia sudah bertambah pastinya, dan kalau dulu anak TK sampai anak SMA kita nyebutnya mahasiswa, mereka akan berganti gelar menjadi mahasiswa. Kata maha itu kan
lekatkan pada sesuatu yang istimewa, yang agung seperti itu ya Bapak Ibu ya. Artinya ini peran yang sangat penting. Dan itu ditentukan Bapak Ibu seperti apa nanti 1 tahun ini kita mempersiapkan. Ketika kita salah meletakkan dia nanti kuliahnya kemana Bapak Ibu, itu bisa berdampak atau berpengaruh bagaimana ke depannya nanti. Itulah alasannya kita senang sekali ketika anak-anak kami tanya, Dek mau kuliah kemana? Mau ke PTN ini Kak, mau ke PTN ini Kak. Seperti itu. Nah, next. Jadi kalau Inten menyebut masa 1 tahun ini sebagai golden time Bapak Ibu. 1 tahun ini benar-benar penting buat putra-putri Bapak Ibu. Kenapa? Karena untuk masuk ke PTN yang mereka inginkan, ITB, UGM, UI, atau mungkin yang lainnya. Nah, kita bisa lihat bagaimana tingkat persaingannya Bapak Ibu. Kalau masuknya saja susah, bisa kita pastikan di situ tempatnya bagus atau tidak Bapak Ibu? Ya, mau ke sana aja berebut, gitu kan? Nah, ini jalur SNBP. SNBP tahun kemarin untuk STTM ITB daya tampung cuma 140. Sementara peminatnya 1.894. Artinya kalau mau masuk ke sana harus menyingkirkan 1.754 siswa yang lain. UGM jurusan akuntansi kursi cuma 45. Peminatnya 1.009. Berarti dia harus menyisihkan 964 siswa yang lain. Itu pun seleksi dikatakan eligible atau tidak juga dari sekolah kan Bapak Ibu. Nah, artinya sebelum mereka bisa masuk bersaing secara nasional, mereka pun juga harus sudah bersaing di tingkat sekolahnya. Ini untuk jalur undangan atau jalur prestasi. Mbak, jalur UTBK gimana Mbak? Nah, ini jalur UTBK Bapak Ibu. Kedokteran UB tahun kemarin itu daya tampung 105. Peminatnya 3.005. Berarti harus menyingkirkan 2.900 siswa yang lain. Hukum UI. Nah, daya tampung 171. Peminatnya 3.883. Berarti harus menyingkirkan 3.712 siswa yang lain. Ini jalur tes. Dan yang namanya tes Bapak Ibu seleksi ya, pasti akan diambil yang terbaik di antara yang paling baik. Nah, ini jalur mandiri. Mbak, mandiri aja lah, mandiri kuotanya kan banyak. Kapasitasnya 50%. Nah, ini mandiri Bapak Ibu. UGM Teknik Industri daya tampung 48, peminatnya 1.650. Artinya masih harus menyingkirkan 1.602 pemenang. Hukum Undip ini yang ngeri, coba 418. Wah, kursinya banyak nih 400 gitu kan. Peminatnya 4.428. Harus menyingkirkan 4.000 siswa yang lain. Jadi Mbak, gimana nih tambah dikit ini orang tua gitu kan? Nah, next. Nah, bersyukur Bapak Ibu nanti akan ada program jalur masuk yang lain dan ini kita mulai aware, mulai kita fasilitasi dari sekitar 2 tahun kemarin. Nah, dari 2 tahun kemarin itu kita godok secara matang supaya potensi untuk diterima di jalur ini pun bisa lebih besar. Jadi ada namanya jalur IUP. IUP itu di mana-mana Bapak Ibu. Ini kelas internasional ya. Di UI ada, UNPAD ada, UGM ada, UB juga ada, ITB juga ada. Nanti kalau Bapak Ibu penasaran ini seperti apa, kita akan lakukan sosialisasi lagi. Nanti akan di follow up oleh wali kelas. Seperti itu. Next. Nah, jadi singkat cerita Bapak Ibu, kita bisa menyimpulkan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu persaingannya akan sangat ketat. Sehingga yang kita butuhkan adalah anak-anak memiliki karakter ini tadi. Disiplin, daya juang, daya tahan, proaktif, dan jujur. Mbak, anakku itu loh udah disiplin, di sekolah aja nggak pernah telat,
dia berangkatnya selalu tepat waktu. Mbak, anakku loh daya juangnya juga udah tinggi, macet-macet dia tetap berangkat sekolah, mau hujan mau panas dia tetap berangkat, nggak bolos gitu kan. Daya tahannya juga udah keren Mbak, dia belajar dari 6:30 di sekolah, sambung di intek jam 8, minta lagi tambahan sampai 9:30. Proaktif, wah anaknya udah proaktif Mbak, kalau ada PR dia juga tanya kok ke gurunya. PR nggak pernah nyontek gitu kan. Masalahnya Bapak Ibu tidak cukup hanya sampai di situ. Kalau hanya sampai di situ, saya yakin anak kelas 12 dari Sabang sampai Merauke sudah melakukan itu semua. Sama. Mereka pun melakukan hal yang sama. Jadi di sini Bapak Ibu penting bagi kita melipat gandakan karakter yang sudah ada atau sudah melekat di diri mereka tadi. Supaya apa? Supaya nanti mereka bisa memenangkan kompetisi. Jadi di sini kalau karakternya sudah terbangun secara baik, maka akan muncul kompetensi akademiknya juga ikut baik. Di situ mereka akan lebih paham konsep, lebih ingat, lebih terampil mengerjakan soal. Karena mereka sudah memiliki 5 karakter ini tadi. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bertanya, oke Mbak, tugas kami dimulai dari mana? Nah, yang pertama, ini Bapak Ibu, kami kemarin di pertemuan wali kelas sudah meminta putra-putri Bapak Ibu membuat afirmasi untuk PTN yang mereka inginkan. Kebetulan tahun kemarin ada anak walinya Pak Johan. Itu nempel katanya di kamar, di pintu kamarnya ditempel. Nah, terus Bapak Ibu ketika pengumuman kelulusan kemarin di foto, terima kasih orang tuanya yang foto Bapak Ibu. Terima kasih Pak Johan, putra kami sudah lolos sesuai keinginan. Sekarang ada di UI Bapak Ibu, jurusan manajemen UI. Jadi kami pengen Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melihat afirmasi anak-anak ini, entah itu dia nempelnya di kamar, entah ditempel di HP-nya, entah ditempel di bindernya. Kalau Bapak Ibu juga melihat itu, tolong dibantu doa. Ya Tuhan, mudah-mudahan anak saya bisa lolos ke sana. Saya yakin kalau itu dilakukan setiap hari dan anaknya melihat itu setiap hari, ditambah doa dari orang tua setiap hari, ya mudah-mudahan bisa lebih lancar seperti itu. Nah, cuma tantangannya, Mbak, anakku masih abu-abu, dia belum tahu mau kemana, gitu kan ya. Nah, jadi harapan kami kalau kondisinya masih seperti itu, dimohon putra-putri Bapak Ibu mulai mengeksplor kira-kira dia itu memiliki minat bakat ke arah mana. Dan nanti intent, nah di sini tanggal 28 September Bapak Ibu, kami mengundang UNAIR untuk melakukan psikotes. Jadi asesornya kami datangkan ke intent, anak-anak dites secara serentak, biasanya dari pagi 7:30, selesai sekitar 2:30 atau jam 3. Kenapa? Supaya valid hasilnya. Jadi ini mohon Bapak Ibu jangan mengajak putra-putrinya berkegiatan di tanggal ini. Loh Mbak, susulan nggak bisa tak? Yang namanya kita mengundang pihak UNER, mereka mau datang kalau ada minimal kuota. Kalau yang susulan cuma 3-4 anak itu auto nggak bisa. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon di tanggal ini diingatkan lagi putra-putrinya supaya mengikuti kegiatan ini tadi. Jadi itu tadi Bapak Ibu, harapan kami ketika putra-putri Bapak Ibu sudah berbekal 5 karakter ini tadi, nanti mereka ketika menjadi mahasiswa itu bukan mahasiswa yang biasa aja. IPK-nya bisa bagus, kemudian nanti dia bersosialisasinya bagus, dan ketika sarjana udah lulus nih,
entah itu lanjut S2 ataupun nanti langsung bekerja, mereka bisa berkompetisi dengan yang lain secara maksimal. Jadi mereka nanti entah bekerja ataupun terjun ke masyarakat, atau bahasa simpelnya gini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah tidak mampu lagi mendampingi baik secara fisik ataupun secara finansial, mereka sudah bisa mandiri. Itu harapan kami. Jadi mohon Bapak Ibu, 1 tahun ini saja kita lakukan pendampingan kepada putra-putri kita secara serius. Mbak, saya benar-benar sibuk. Ya kalau bapaknya sibuk, kami berharap ibunya bisa mengambil alih peran itu. Kalau ibunya yang sibuk, Mbak, ya kami berharap bapaknya bisa mengambil alih peran itu. Minimal ada satu yang meng-cover, yang benar-benar memperhatikan perjalanan putra-putri Bapak Ibu 1 tahun ini. Karena ini memang masa-masa golden time tadi Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, dengan melihat kondisi yang seperti itu tadi, maka program kami ini sebenarnya sudah dilakukan sejak Intan berdiri, mulai tahun 1998. Di sini kami menerapkan ini kerucut piramida terbaliknya Edgar Dale Bapak Ibu. Jadi di sini disimpulkan semakin anak-anak itu berpartisipasi aktif dalam pembelajarannya, maka mereka akan semakin memperoleh ilmu yang kuat. Jadi semakin mereka terlibat dalam pembelajarannya, mereka itu bisa nanti memperoleh ilmu yang semakin kuat, semakin melekat keilmuan. Nah, next. Dari situ lahirlah program kami ini, Bapak Ibu. Jadi di sini ada 3 tahap belajar dengan 7 kunci sukses plus 3 sekuen mereka. Nah, ini apa Mbak? Saya jelaskan Bapak Ibu. 3 tahap belajar. Anak-anak akan ujian UTBK kisaran bulan Maret atau April. Bayangkan kalau mereka belajarnya sekarang, ujiannya masih April. Ada potensi lupa nggak Bapak Ibu? Ada. Kalau mereka dan materi yang tidak bisa atau tidak Bapak Ibu? Tidak bisa. Artinya apa? Basicnya mereka harus paham dulu terhadap materi yang akan diujikan. Nah, supaya paham gimana? Yang pertama di sini jadwal Bapak Ibu. Bagaimana anak-anak bisa paham materi redox kalau ketika bab redox mereka tidak datang ke Inten? Bagaimana mereka menguasai materi matriks ketika materi matriks diajarkan mereka tidak hadir ke Inten? Bisa dipahami nggak Bapak Ibu maksudnya ya. Nah, tapi itu saja nggak cukup Bapak Ibu. Kemarin agak bergejolak, sudah masalah jadwal. Ini baru masalah pertama aja udah bergejolak Bapak Ibu. Mbak, saya nggak mau anak saya belajar di hari Sabtu, soalnya hari Sabtu hari keluarga, kami jarang ketemu. Udah masalah jadwal aja udah di demo kami Bapak Ibu. Ini saya pahit-pahitan Bapak Ibu. 2 tahun kemarin, kelulusan kami di angka 92%. Tahun kemarin ini, merosot ke 88%. Mengapa demikian? Kami menganalisis. Ternyata karena salah satunya adalah tahun kemarin beberapa siswa kurang mau diarahkan. Maksudnya apa Mbak? Mereka tesnya grade C, tapi karena temannya ada di grade A, mereka ngotot harus sekelas dengan temanku. Ya kebantai Bapak Ibu. Wong yang grade A minum obat sehari sekali, sementara kalau C harusnya 8 kali. Kemarin aja saya tambahan 5 anak sama-sama kelas lulus Bapak Ibu. 3 anak sudah paham, yang 2 itu minta diulang sampai 3 kali. Saya udah batin, ini pasti yang minta
Itu tadi request kayak gitu. Mbak, kalau anak saya grade A, tapi mau turun, Mbak. Mau turun ke D misalkan. Nah, memang mungkin akan menjadi bintang di kelas grade D. Nilai 100 terus gitu kan. Tapi kan itu berkompetisi di yang levelnya berbeda. Bisa dipahami nih Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu kami berharap sekali lagi pengelompokan kelas di kami itu didasarkan pada ini tadi. Kalau masalah jadwal Bapak Ibu sebenarnya sama. Kenapa sama? Tadi sudah disinggung Pak Johan. Yang belajar Senin Rabu Jumat tambahannya di Selasa Kamis Sabtu. Yang belajar di Selasa Kamis itu tambahannya di Senin Rabu Jumat. Nah, artinya sama saja Bapak Ibu. Oke? Nah, dan di jadwal ini Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu tidak merasa apa ya, aduh kok Intan WA terus sih, gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu akan kami WA apabila putra-putrinya tidak hadir. Jadi kami ingin tahu keberadaan putra-putri Bapak Ibu itu di mana, apakah sedang sakitkah, atau berkegiatankah, supaya apa? Supaya nanti wali kelas membantu memfollow up. Dek, kemarin kamu pelajaran kimia kok nggak datang, besok minta tambahan ya. Nah, supaya itu tadi Bapak Ibu, supaya teori atau konsepnya mereka bisa paham. Next. Yang kedua, waktu Bapak Ibu. Nah, kenapa waktu ini penting? Durasi belajar kami 90 menit. Biasanya guru-guru itu 60 menit awal kasih teori, 15 menit kuis, 15 menitnya bahas kuis. Tapi itu melihat ritme kecepatan anak-anak di kelas. Jadi bergantung, karena setiap kelas itu ritme daya serapnya berbeda Bapak Ibu. Nah, tapi kuis itu selalu ada. Jadi waktu ini Bapak Ibu harapan kami mereka bisa hadir tepat waktu. Bagaimana mereka bisa mengerjakan kuis kalau misalkan ketika hadir mereka terlambat? Berarti sudah ada materi yang mereka terlambat informasinya. Seperti itu. Nah, fokus. Kemarin ada orang tua tanya ke saya, Mbak, anak saya teleponin enggak bisa ya. Oke, saya jelaskan Bapak Ibu. Kami bisa membuat aturan yang membuat anak-anak hadir di kelas. Bisa. Tapi kami kesulitan untuk membentuk gimana kehadiran mereka ini nggak hanya secara fisik. Pikiran mereka kan kami nggak bisa kontak betul. Jadi minimal Bapak Ibu supaya mereka fokus, HP-nya kami masukkan kontak. Tidak usah khawatir, tidak kami jual ke markos Bapak Ibu ya. Hanya ketika pembelajaran saja. Jadi ketika pembelajaran HP anak-anak itu ada di dalam kotak. Lalu Mbak, kalau saya ada urusan yang sangat-sangat genting, saya harus bagaimana? Monggo telepon ke nomor kantor, nanti admin akan yang menghubungkan ke kelas. Seperti itu. Nah, next. Itu tadi dalam rangka supaya mereka paham Bapak Ibu. Tapi tadi tantangannya ujiannya masih April. Berarti kan harus ingat. Nah, supaya ingat Bapak Ibu, kami mewajibkan anak-anak mencatat. Jadi catatan ini pun akan secara periodik kami periksa. Ini kebetulan punya anak yang lolos di UNED. Nah, catatannya seperti ini Bapak. Nggak harus estetik, nggak ya Bapak Ibu ya, karena kami yakin antara siswa putra dan putri pasti berbeda. Tapi minimal Bapak Ibu batasannya jelas. Kalau di sini penalaran umum, nah nanti ada pembatasnya, ini sudah English kayak gitu. Jangan sampai misalkan nanti gini kasusnya, di sini matematika, bawahnya sambung geografi, baliknya ganti sejarah. Nah, nanti kalau belajar kan bingung sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon Bapak Ibu dibantu memantau. Dan mohon ya itu tadi difasilitasi kebutuhan putra-putri Bapak Ibu terkait pernak-pernik seperti ini. Catatan kayak gitu. Kemudian Bapak Ibu yang paling penting tolong dipastikan. Anak-anak yang berpeluang tinggi untuk lolos ke PTN bukan anak-anak yang rajin diajari. Tidak. Bukan anak-anak yang frekuensi tambahnya tinggi, tidak selalu seperti itu.
Tapi yang paling penting adalah mereka yang mau mengkaji ulang ketika anak yang lain tidak melakukan itu. Di mana mereka akan kaji ulang? Ya, otomatis di rumah dong. Jadi mohon Bapak Ibu melihat apakah di rumah mereka itu sudah kayak baca-baca catatan kah? Atau mungkin mengerjakan ulang kuisnya kah? Nah, jadi kaji ulang ini sangat penting Bapak Ibu. Next, Pak. Ini yang ketiga. Nah, ini yang paling penting yang akan membedakan anak inten dengan anak lainnya se-Indonesia ya Bapak Ibu. Kalau hanya paham dan ingat saja, itu tidak menjamin mereka lolos. Kenapa demikian? Misal, penalaran umum, 30 soal durasi waktu pengerjaan 30 menit. Berarti satu soal hanya 1 menit. Kalau tidak terbiasa membaca soal Bapak Ibu, bisa jadi satu soal itu membacanya saja, itu sudah melampaui 1 menit. Dari situ Bapak Ibu, kami ingin membentuk keterampilan anak-anak. Nah, biar terampil gimana Mbak? Sering berlatih. Latihannya bisa dari soal kuis, soal tryout. Jadi Bapak Ibu kesimpulannya adalah sekali lagi mohon di tanggal-tanggal yang sudah ditandai di kalender akademik kami tryout gitu nggih. Bapak Ibu tidak mengajak putra-putrinya berkegiatan. Loh Mbak sudah beli tiket Mbak ke Eropa gitu kan. Saya gantikan saja. Enggak bercanda ya Bapak Ibu ya. Saya ngawas juga soalnya. Jadi Bapak Ibu maksud kami adalah 1 tahun ini mohon untuk menahan diri melibatkan putra putri Bapak Ibu. Aduh Mbak, anaknya mau jadi pagerayui, konan saya nikah gitu kan ya. Digantikan yang lain dulu Bapak Ibu. 1 tahun ini saja. Nanti kalau mereka sudah pakai alma mater sesuai kampus pilihannya, monggo bebas Bapak Ibu mau mengajak berkegiatan itu silakan. Tapi 1 tahun ini mohon berpuasa dulu Bapak Ibu supaya anak bisa menikmati hari rayanya seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu dipastikan anak-anak tidak malu bertanya. Bertanya apa Mbak? Nah biasanya progres Bapak Ibu. Jadi supaya terampil ini tadi kan ada tryout. Nah kita langsung akan menjelaskan terkait tryout. Nah tryout, oke. Jadi Bapak Ibu jangan terkejut kalau nanti tryout putra putri Bapak Ibu kami kelompokkan menjadi IPA IPS. Lomba anakku loh di sekolah kurikulum merdeka nggak ada IPA IPS gitu kan ya. IPA IPS kami kelompokkan berdasarkan tujuan PTN yang mau mereka pilih. Kalau mereka mau ke teknik berarti kami nyebut dia IPA. Kalau dia mau ke hukum berarti dia kita sebut IPS. Jadi nanti Bapak Ibu di bulan Agustus, September, Oktober tryoutnya masih pakai paper, pakai kertas. Mereka masih datang ke Intes. Kenapa? Kami latih cara berpakaian kalau mau UTBK itu harus seperti apa. Nah, kami latih kalau mengerjakan soal itu harus seperti apa daya tahannya, harus seperti apa daya juangnya. Ketemu soal sulit harus seperti apa. Nah, 3 bulan ini kita ingin melihat itu Bapak Ibu. Terlebih kami ingin melihat kejujuran mereka. Kenapa? Supaya nanti ketika kita latihan tryout online, meskipun kita tawari, Dek, kasih kunci wes, kamu tinggal ketik aja. Mereka akan menolak itu. Supaya mereka menyadari bahwa nanti UTBK sudah tidak ada tempat bertanya, Bapak Ibu. Dan kenapa kok ini IPA IPS-nya ini ada di awal Mbak, cuma sampai bulan Oktober. Nah, sudah dengar rumor tentang TKA Bapak Ibu informasi? Oke, banyak juga kok wali murid ketika daftar, Mbak nanti di sini TKA-nya gimana gitu kan ya? Oke. Jadi Bapak Ibu, TKA. Kenapa kok sekarang ada TKA gitu kan ya?
Salah satunya kami dapat informasi itu dari keluhan beberapa dosen yang ketika ngajar siswanya anak FK, oke, bilik kanan sebelah mana? Bingung. Oke, arteri itu yang mana? Bingung. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kondisinya seperti itu. Jadi dia jurusan kedokteran, tapi dia nggak tahu bilik kanan, nggak tahu bilik kiri, nggak tahu arteri itu apa. Nah, dari situlah maka di harapannya ada standarnya. Di situ kalau boleh itu tadi dites minimal 5 standarnya bisa terpenuhi. Makanya ada PKA ini tadi. Nah, PKA ini tadi Bapak Ibu kan 5 nggih. Ini biasanya orang tua tanya, 5 ini apa aja Mbak? 3 ini yang wajib. Yang wajib dimiliki secara standar oleh seluruh siswa. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Yang dua, mereka boleh memilih. Nah, kami menyarankan mereka memilih sesuai ya, linear dengan jurusan yang mau dituju Bapak Ibu. Misalkan, Mbak anakku kedokteran, berarti ngambil TKA-nya apa? Ambil kimia dan biologi. Mbak anakku teknik, ambilnya apa? Ambil fisika dan matematika, tapi hati-hati tekniknya teknik apa? Kalau industri mungkin butuhnya bisa fisika sama kimia, kayak gitu kan? Nah, itu bisa dikonsulkan dengan wali. Hanya sedikit info Bapak Ibu, beberapa sekolah Dempo terutama ya yang saya dapat informasi dari anak-anaknya itu sudah menyetorkan pilihan itu ke pusat. Artinya ketika itu sudah disetor, kemarin saya tanya, Dek kamu mau kemana? Hukum. Kamu ambil apa? Sejarah sama sosio kan, gitu kan? Enggak Kak, aku disuruh kemarin ambilnya sosio sama PKN. Ya nggak apa-apa sih. Kalau sudah terlanjur, solusinya apa Mbak? Gitu kan? Kalau sudah terlanjur, solusinya adalah nilai rapotnya yang harus di-upgrade. Kan sudah terlanjur Bapak Ibu. Dan kasusnya juga kemarin kita menemukan beberapa anak di Inten, dia ambil kelas Fiskim Bio. Nah, Fiskim Bio ini biasanya diambil oleh ini mat ya, Fiskim Bio ya, itu ya. Oh ya, Fiskim Bio. Nah, sementara dia itu sebenarnya mau ke teknik, jadi harusnya butuhnya kapalnya dengan mat Bapak Ibu. Tantangannya ternyata di sekolah anaknya ngambil ini. Nah, agak bingung kita ya. Jadi jurusan PTN yang mau diambil itu teknik, butuhnya fisika sama mat lanjut. Tapi di sekolah anaknya ngambil Fiskim Bio. Di Inten pun kita kan menyesuaikan supaya nilai rapot anak-anak bagus. Kita masukkan kelas Fiskim Bio. Nah, untuk kasus yang seperti ini, mohon Bapak Ibu nanti segera berdiskusi dengan wali kelas. Supaya apa? Supaya nanti segera ketemu solusinya. Apakah mat lanjutnya kita berikan ditambahkan, ataukah nanti dia dialihkan ke kelas yang ada mat lanjut. Seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk yang kurikulum merdeka. Kalau untuk yang K13, karena udah dapat satu paket semuanya, tinggal mempertajam di mana TKA yang diambil anak-anak itu. Mbak, TKA itu wajib tambah. Oke, TKA itu sebenarnya tidak wajib Bapak Ibu. Tapi kita sangat mengharapkan dan menghimbau semua putra-putri Bapak Ibu mengikuti itu. Kenapa demikian? Satu, TKA ini nanti akan dapat sertifikat Bapak Ibu. Yang kedua, sertifikatnya akan bisa menunjang atau menambah nilai plus untuk jalur SNBP, jalur undangan. Nah, yang ketiga, beberapa kampus atau beberapa PTN itu mulai mempertimbangkan di jalur mandiri dia juga akan menggunakan hasil TKA ini tadi.
Dan yang keempat, apabila mana tahu anak-anak tiba-tiba di tengah jalan berubah pikiran, mau aku pengen ke Oxford aja misalkan gitu ya. Nah, beberapa kampus-kampus luar negeri juga sudah mulai mempertimbangkan TKA ini. Jadi minimal entah itu nanti pada akhirnya terpakai atau tidak, tetap kita harus punya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk memfasilitasi pembelajaran TKA anak-anak ini Bapak Ibu, mulai bulan Agustus sudah kita lakukan tambahan untuk TK. Jadi di 2 minggu ini kami mendata semua kelas, dia ambil TKA-nya apa, TKA mata pilihannya. Agustus kita lakukan pembelajaran. Seperti itu. Oke, next. Nah, jadi ini tadi tryout-nya kapan Mbak mulai pola UTBK? Setelah anak-anak selesai tes TKA tadi. Tesnya itu November, ada 9 hari, tapi enggak 9 hari mereka tes, terus itu tidak Bapak Ibu. Itu dilakukan hanya di 2 hari aja ya. Itu ditentukan nanti dari pihak penyelenggara. Nah, sekolah ini kapan, kayak gitu. Jadi secara bergilir. Nah, kalau untuk pola UTBK, berarti nanti yang diteskan materi UTBK. Kayak gitu Bapak Ibu. Materinya TPM. Kenapa? Oh, langsung yang contoh aku. Nah, kemarin sudah TO perdana pengenalan ya Bapak Ibu ya. Tapi di sini kemarin saya dapat laporan dari anak-anak, itu anaknya agak malu karena begitu TO hasilnya keluar, sama orang tuanya itu di-share di grup keluarga Bapak Ibu. Jadi anaknya itu langsung, aduh wes kamu, wes mama yang langsung di-share gitu Bapak Ibu. Jadi terkadang mungkin maksud orang tua itu ingin supaya anaknya termotivasi gitu kan ya. Nah tapi terkadang anak-anak menangnya lain. Kayak gitu. Jadi Bapak Ibu, nah ini contoh dari tryout perdana mereka. Baru pengenalan. Jadi kalau skor mereka 36, 38 menurut kami ini keren. Bayangkan Bapak Ibu, mereka belum pernah dapat teorinya, belum pernah melihat contoh soalnya, dan itu langsung kita tryoutkan. Jadi meskipun di sini nanti rankingnya terlihat, Mbak anakku kok peringkat 15.000 Mbak nasional gitu kan ya, 15.572 misalkan, dari 20.865. Jangan dimarahi Bapak Ibu. Ini kan seinten ya, seinten Indonesia. Nah, dan perankingan ini baru pertama Bapak Ibu. Tapi coba perhatikan peringkat dia. Di sini peringkat jurusannya dia sudah 145 dari 189. Memang sih belum masuk daya tampung karena daya tampung kan 105 nih ya. Tapi ini kan ke daya tampung juga ya udah lumayan gitu loh. Dia untuk pemilih di jurusan itu nggak yang rendah-rendah sekali gitu. Jadi nanti Bapak Ibu wali kelas akan membantu Bapak Ibu cara bacanya seperti apa kayak gitu ya, supaya nanti nggak salah paham. Jadi orang tua nanti orientasinya nggak cuma ingat nilai akhirnya. Wah anakku kok nilainya cuma 36 gitu kan ya. Dikira 36 itu kecil gitu. Padahal 36 untuk ukuran TO awal itu luar biasa Bapak Ibu. Sangat-sangat keren sekali. Nah, terus kemarin ada juga orang tua yang tanya, kemarin ada orang tua yang bertanya kayak gini, Mbak, kenapa di Inten tryout-nya itu nggak langsung aja, misalkan FKUB butuh 720, udah kalau nilai dia nggak nyampe itu berarti dia nggak dapet, misalkan kayak gitu. Pakai grade gitu kan ya, ada patokannya, passing grade kayak dulu gitu kan. Tidak bisa seperti itu. Pernah 2 tahun kemarin anak wali saya melihat dari passing grade UTBK yang diterima. Dia milih UGM jurusan
apa sih kemarin itu? Informatika. Nah, di situ itu skornya anak yang diterima tahun sebelumnya 724. Saya bilang ke dia, berarti kamu 730 harusnya aman deh gitu kan. Dah, jedar keluar hasil UTBK. Skor dia 767. Tapi nggak dapat. Dia dapat pilihan 2 di UP. Mengapa demikian? Karena bisa jadi anak seangkatan dia waktu itu yang memilih jurusan tersebut skornya lebih tinggi. Jadi kalau passing grade itu hanya bayangan dalam artian gini, yang minimal kamu bisa mencapai itu gitu. Tapi itu nggak bisa dijadikan patokan pakai. Jadi kalau di Inven Bapak Ibu sekali lagi nilai TO kami itu tujuannya adalah satu, mengevaluasi mereka sudah paham atau belum. Yang kedua, memotivasi Bapak Ibu. Jadi anak-anak setelah tryout dapat seperti ini. Misalkan, nah, saya contohkan misalkan kayak gini. Dek, soalnya yang mudah kamu sudah benar, bagus ini, gitu kan ya? Lihat Pak, ya. Di kecil. Nah, misalkan kayak mana ya? Suka. Nah, ini Bapak Ibu misalkan, Dek, ini kamu keren sekali. Nomor 6 PPU itu sukar loh soalnya. Anak Inven se-Indonesia yang bisa jawab cuma 33,65%. Tapi jawabanmu benar, Dek. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Tapi jangan gini, kamu nebak apa bisa, Dek. Tapi kalaupun nebak, nggak apa-apa Bapak Ibu. Menebak pun itu harus diasah. Jadi harus dibiasakan. Kalau dia terbiasa nebak betul, itu nanti terbiasa juga Bapak Ibu. Dan itu memang ada ilmunya, gitu kan. Nah, jadi tujuannya Bapak Ibu supaya nanti adik-adik itu tahu mereka yang kesulitan yang mana, yang itulah yang dia bertanya ke guru. Kapan bertanyanya? Nah, ini Bapak Ibu. Ketika progres. Jadi sebelum progres di ini aja di. Nah, kan gini Bapak Ibu. Tryout di Inven TO itu diselenggarakan 1 bulan penuh. Kok 1 bulan penuh, Mbak? Ya. Yang pertama ini disebut TO Inven. Artinya apa? Artinya anak-anak mengerjakan sesuai durasi waktu seperti tes asli. Dan ini diawasi Bapak Ibu. Nah, misalkan di sini kayak tadi, dia baru 36%. Ya nggak apa-apa. Kan memang sesuai durasi waktu seperti tes gitu kan. Nah, kita minta soal yang sama tadi dibawa pulang, dikerjakan lagi di rumah. TO at home. Waktunya 1 minggu, boleh buka buku, boleh lihat catatan, boleh browsing di Google. Itu nggak boleh ya. Tapi nggak boleh ya langsung kayak nyari jawabannya, itu nggak boleh. Atau Mbak, saya dosen fisika, Mbak, bisa saya ngajarin? Nggak boleh. Karena 1 minggu ini kami mengharapkan anak-anak mampu menyelesaikan masalah secara mandiri. Itu tujuannya Bapak Ibu. Jadi TO at home itu tujuannya supaya anak-anak bisa menyelesaikan secara mandiri. Kira-kira kalau waktunya sudah 1 minggu, boleh lihat catatan, boleh lihat buku, naik apa enggak nilainya? Nih, harus naik, betul. Jadi Bapak Ibu misalkan ini naik menjadi 80%. Kalau enggak naik, Mbak, sah untuk dimarahi. Boleh kalau itu Bapak Ibu. Lalu waktunya 1 minggu, boleh lihat catatan gitu kan? Artinya kalau di situ tidak terjadi peningkatan, ada yang salah nih. Nah, kurang serius nih, gitu kan? Gak apa-apa, kalau TO item jelek, itu boleh dimarahi. Supaya, ini tadi kan baru 80% mereka bisa. Supaya menjadi 100% Bapak Ibu, kita minta mereka progres. Jadi progres itu Bapak Ibu, tujuannya supaya
yang mereka nggak bisa setelah mereka membuat pembahasan seperti ini tadi. Nah, jadi tryout itu nanti dibuat seperti ini Bapak Ibu. Ditempel buat pembahasannya. Kenapa seperti itu? Supaya gurunya tahu dia beneran bisa atau nebak tadi. Jadi ketahuan Bapak Ibu. Dan di sini pun gurunya akan melihat, oh anak ini rumusnya udah benar, tapi hasilnya kok salah. Oh, kayaknya dia lemahnya nggak teliti ketika menghitung. Anak ini rumusnya sudah benar, jawabannya benar, tapi caranya kok panjang sekali. Padahal ada yang lebih simpel. Nah, kita kasih tahu Bapak Ibu, Dek ini bisa, caranya kayak gini. Supaya seperti itu. Dan ini adalah soal yang sama. Soal yang sama ini dikerjakan 3 kali, Bapak Ibu. Supaya nanti yang mereka mentok di sininya nggak ada pembahasan, berarti kita tahu kan udah mentok nih nggak bisa, nah ini gitu kan. Kita bantu. Jadi di situ progres itu anak-anak menanyakan. Yang mereka sudah mentok nggak nemukan solusi, udah tanya ke siapapun nggak bisa. Nah, ditanyakan ke guru. Supaya ilmunya menjadi 100%. Karena akan percuma Bapak Ibu kalau misalkan tryout, tapi nggak pernah dievaluasi salahnya dari mana. Akhirnya anak itu cuma mengulang kesalahan yang sama. Nah, disinilah dilakukan pembenahan. Tapi biasanya anak-anak akan mengeluh, waduh PR di sekolah banyak mah, gitu kan ya. Nah, ini saya jelaskan dulu biar orang tua nggak salah paham. Ini tadi sebenarnya ini soal yang sama dengan durasi waktu pengerjaan 1 minggu. Kenapa nanti menjadi berat? Besok dikumpulkan, hari ini mereka SKS. Ngebut 1 malam gitu Bapak Ibu. Itu yang membuat anak-anak stres kadang. Jadi manajemen waktunya masih belum paham. Nah, jadi Bapak Ibu, seperti itulah program di Intent tadi. Jadi yang dimaksud 3 tahap, mereka bisa memahami konsepnya, mengingat konsepnya, serta nanti mereka terampil menggunakan konsep tersebut. Dengan cara tadi Bapak Ibu, mengikuti rangkaian-rangkaian tadi. Kurang lebih itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya kembalikan ke Pak Cik. Terima kasih banyak Bu Aisyah. Boleh Bapak Ibu tepuk tangan buat baik. Demikian detail disampaikan secara umum. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan saya buka sesi tanya jawab. Silakan. Baik. Ini dulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan sebagai orang tua, mengucapkan terima kasih intens dan fasilitasi kami sesuai dengan kebutuhannya. Nanti ada tambahan yang bisa kelompok dan bisa privat, sehingga kekurangan masing-masing bisa dipenuhi, capai target yang masing-masing inginkan. Kemudian ada beberapa informasi yang ingin saya berikan. Mungkin terserah secara ini mungkin belum terlalu asik ya. Ini informasi Bu Aisyah tadi untuk grade A sama J itu grade kelas keseharian atau bagaimana? Dan apakah anak kami termasuk di grade yang mana? Karena kemarin di tahun di kelas 2 terkadang dia merasa skip kelasnya itu kurang, akhirnya dia boring. Terus kemudian boring kan misalnya di terakhir sesi di evaluasi kan sudah drop duluan. Nah itu informasinya bagaimana? Terus kemudian kelas yang ini itu sifatnya sudah tetap atau fluktuatif untuk nantinya sampai dengan ujian ya, kelas yang ada itu tetap atau fluktuatif. Terus kemudian yang ketiga
untuk orang tua, untuk fasilitas report, misalnya progres anak, baik itu keseharian atau KTP, apakah disediakan secara online? Karena tidak semua orang tua tadi memang sangat bagus sekali kalau orang tua bisa tadi nyambahi membaca catatan harian dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya waktunya terbatas, apakah ada secara online? Karena setelah layout itu kami berusaha menggali informasi ke anaknya, bagaimana hasilnya tidak tahu. Baik. Terus kemudian yang terakhir, kami kebetulan masih mau kemana? Terus kemarin ada apa gitu? Seperti mau milih teknik, kemudian ada yang viral bahwa misalnya saya umur 20, saya tidak akan kuliah di komputer saya, tapi di fisika. Nah itu bikin tadinya awalnya sudah ada dan tujuan yang mau dia tuju, tapi agak goyang. Nah itu maksimal pemantapan keyakinan paling lambat kapan? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu. Baik, langsung ditanggapi Bu Aisyah. Oke, baik. Jadi dulu pertama masalah grade. Nah, kenapa kok di kelas 12? Kalau kelas 11 itu kan targetnya mengejar nilai rapot yang bagus. Jadi kita mengelompokkan berdasarkan persamaan sekolah. Karena setiap sekolah materinya berbeda. Gitu. Nah, ketika kelas 12, putra-putri Bapak Ibu di awal kita tes. Nah, hasil tes itulah yang kita gunakan sebagai dasar pengelompokan kelas. Tapi kalau Bapak Ibu menanyakan apakah permanen? Tidak. Karena penanganan di kami itu persen to persen. Ketika anak itu mengalami progres yang luar biasa, terlalu bersinar di kelasnya, gitu kan ya, kita tarik naik satu level. Begitupun sebaliknya, ketika dia di kelas yang wow, tapi dia tenggelam di situ, kita bantu. Coba sih dek, kalau di kelas yang, dan itu selalu kita evaluasi setiap rapat guru. Jadi setiap rapat guru itu kita menggibah anak-anak. Anakku ini loh habis putus gitu kan. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kita tahu masalah-masalah anak-anak itu apa, bagaimana perkembangan akademik ataupun perkembangan karakter mereka. Nah, lalu reportnya bagaimana? Satu, kami ada grup wali murid. Nah, apakah Bapak Ibu sudah tergabung semuanya? Oh, mungkin beberapa masih ada yang belum masuk, nanti bisa minta dimasukkan oleh wali kelas, betul nggak? Nah, grup wali murid tersebut Bapak Ibu, selain informasi-informasi yang universal, artinya nilai tryout kayak gitu tadi, silakan Bapak Ibu menanyakan, Mbak, gimana, ada informasi apa, kayak gitu nggak apa-apa. Tapi kalau pertanyaan yang personal, boleh Bapak Ibu langsung japri ke wali kelas. Tapi mohon maaf, mungkin misalnya Bapak Ibu nanya ini jam 4, tapi wali kelasnya lagi ada kelas ngajar. Nah, bisa jadi nanti diresponnya malam kayak gitu. Jadi mungkin nggak yang terlalu respon, tapi itu pasti kami bahas. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang terakhir, kalau tujuannya masih bimbang, nah deadline-nya kapan? Kalau kami sebenarnya tidak terburu-buru, tapi sekolah ya butuh cepat. Kenapa? TKA tadi. TKA itu kan diharapkan mereka mengambil tes yang linear dengan jurusan yang akan dia tuju. Jadi di situ kalau sekolah itu pengennya cepat. Anaknya itu setidaknya apa? Kesehatan, teknik, atau sesu mungkin IPS kayak gitu kan. Nah, seperti itu. Kalau di kami, kapan Mbak deadline-nya? Akan sangat bagus anak itu sudah membawa cita-cita sejak awal. Akan sangat bagus demikian. Kenapa? Itulah alat kami memotivasi dia. Supaya dia terus mau bergerak mencapai tujuan tadi. Namun jika masih bimbang, bisa nanti sharing-sharing dengan wali kelasnya supaya kayak ada gambar kira-kira nanti anak ini cocoknya gimana sih, sambil sembari menunggu hasil psikotes tadi. Seperti itu. Dan mungkin satu slide aja yang terakhir saya lupa tadi menyampaikan.
Di Intan itu Bapak Ibu yang apa? Program reguler intensif. Nah, di Intan itu Bapak Ibu kita programnya terintegrasi berkesinambungan. Jadi di sini nanti program reguler kami dari Juli sampai Desember goalnya adalah anak-anak harapan kami nilai rapot semester 5-nya melejit. Plus kami pendampingan PKA tadi. Jadi kita memang fokus untuk memperbaiki kebutuhan sekolah mereka. Tapi tetap UTBK juga dikecil, cuma prosentasenya lebih kecil kayak gitu. Nah, lalu disambunglah Januari ke Maret itu program intensif Bapak Ibu. Program intensif ini sudah fokus materinya materi-materi untuk UTBK. Kenapa mulai Januari, Mbak? Sembari kita menunggu informasi resmi, tesnya apa. Nah, lalu nanti kita sambung super intensif di bulan Maret. Ini mereka sudah nggak ada kegiatan sekolah, jadi kita belajar dari pagi sampai sore kayak gitu Bapak Ibu. Super intensif, plus kalau belum rezeki, kita bantu pendampingan di program mandiri. Jadi Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu tidak capek-capek mendampingi putra-putrinya selama 1 tahun ini untuk semua program ini tadi. Apakah nanti per program bayar-bayar lagi Mbak? Tidak. Tadi sudah disinggung sama Pak Johan, semua biaya yang Bapak Ibu keluarkan sesuai kesepakatan itu include untuk pembelajaran semua paket ini. Termasuk mau tambahan sekuat anaknya, monggo. Kita siap melayani. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih bosnya. Gitu Ibu ada tanggapan? Sudah ya? Cari tahu sebenarnya posisi anaknya sekarang di kelas A. Oh ya, nanti bisa wali kelas ya. Baik, bisa beri kesempatan lagi satu Bapak Ibu. Hati-hati di monggo. Naikkan nilai anak saya, karena itu kemudian nilai naik sampai kemudian akhirnya menuliskan promosi. Di sini sering jam dia pulang sekolah itu, tapi kadang ada penambahan jam. Akhirnya komunikasi sama saya ini ada tambahan ini di sekolah, jadi tak tolong sampaikan ke wali kelas. Untuk ketinggalannya jam seperti itu, apakah harus inisiatif anaknya sendiri minta tambahan atau misalkan biasa, kamu udah kamu harus kakak kasih tambahan, kan mungkin saya bisa motivasikan. Yang kedua, saya yakin keadaan anak ini berbeda, keadaan di rumah maksudnya. Seperti kami tinggalnya di Jombang, jadi saya di luar kota Malang, dan ini anak kami ini stay di Malang sama kakak-kakaknya yang sebetulnya sekolah semacam itu. Jadi mungkin ini permintaan pribadi, kamu minta untuk motivasi, dan alhamdulillahnya kita sudah komunikasi dengan wali kelas. Kalau ada di kelas, saya juga minta izin kalau anak dari kelas. Jadi saya kira motivasi masukan seperti ini kami berharap terus dikasihkan, karena saya melihat anak saya dari yang sekolahnya itu syukur-syukur lah, karena begitu masuk di sini terus hasil teman-teman juga sangat bagus. Jadi kemarin waktu dia pindah dari musik out, saya yang dikatakan tidak apa-apa kok Mak, ini memang sudah sesuai arahan dari kakak-kakak kita. Kamu tidak pengaruh, karena di awal dia minta satu sama teman ini sudah sangat cocok dulu. Akhirnya waktu dia pindah diarahkan, dia mau. Jadi saya harap Isten bisa memotivasi anak kami, terutama yang keadaan tinggalnya tidak sama orang tua. Tapi hari ini saya hanya mencatat, kalau saya harus sering tentang untuk pendidikan anak, karena yang untuk kita minta informasinya dari tadi. Nah itu kan ya tetap kita berharap anak berhasil di awal, tapi tidak kemungkinan kita akan memaksimalkan informasi yang lebih. Oke, baik, terima kasih.
Oke, jadi Bapak Ibu untuk make up kelas itu di grup angkatan putra putri Bapak Ibu sudah ada link untuk masing-masing guru. Nah, ketika misalkan saya nih, saya nggak masuk matematika, tapi saya tahu yang saya nggak masuk itu matematika indeks berapa. Jadi akan lebih bagus tadi anak-anak proaktif yang itu lebih aktif gurunya. Kak, kemarin saya nggak masuk, besok kakak free nggak? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi monggo supaya anak-anak juga terbiasa memberanikan diri untuk melakukan sesuatu. Khawatirnya Bapak Ibu, ketika nanti semua peran mereka diambil alih oleh orang tua, bukan kemandirian yang terbentuk. Itu kekhawatiran. Jadi tidak apa-apa nanti diarahkan mawon ke kondisi-kondisi seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi sejauh ini alhamdulillah sepertinya anak sudah proaktif seperti ini. Kemudian kalau untuk IUP Ibu itu pasti, dan kabar baiknya Bapak Ibu, IUP itu seringkali gelombang satunya justru lebih awal daripada SNBP bahkan. Seperti itu. Jadi itu akan menjadi pertimbangan yang sangat bagus kalau di awal informasinya kan masih minim tersebar ke kalangan luas. Nah, silakan Bapak Ibu ikut yang lulus satu. Supaya apa? Supaya peluang lolosnya lebih tinggi. Seperti itu. Jadi nanti pasti, dan satu lagi yang saya perlu bahas Bapak Ibu, satu program unggulan kami itu adalah konsultasi. Jadi kami itu bukan bimbingan belajar Bapak Ibu. Kami itu lembaga konsultasi. Jadi bagaimana supaya anak-anak menjaga motivasinya. Nah, itu selalu kita lakukan secara kontinu. Bahkan ada programnya di kelas. Mirip BK kayak gitu Bapak Ibu. Dan itu secara kontinu seperti itu. Jadi ya mohon nanti kita saling, ya itu tadi Bapak Ibu, kita bersama-sama berkoordinasi, berkomunikasi supaya ya mudah-mudahan doa kita semua anak-anak bisa dapat pilihan. Baik, informasi tambahan Bapak Ibu, IUP ini nanti pas program berlangsung, sebelumnya nanti akan kami undang juga Bapak Ibu untuk menerima informasi tersebut. Gitu ya. Jadi insya Allah kami juga fasilitasi terkait persiapan IUP. Gitu. Mohon maaf Bapak Ibu yang di sini, saya kasih kesempatan bertanya sekali ini ya, di Zoom ya. Nanti karena jamnya sudah 10:30, khawatirnya nanti kelamaan karena masih ada sesi wali kelas. Itu ya. Satu pertanyaan nih dari Zoom. Saat ini putri saya jurusan IPA, tapi nanti waktu ke PTN mau lintas jurusan, itu gimana dengan TKA dan SNBT-nya? Apakah TKA-nya IPA atau IPS? Dan SNBT-nya IPA atau IPS? Gitu Ibu pertanyaannya. Oke. Baik, Ibu, untuk TKA itu harus linear dengan jurusan mereka di sekolah Bapak Ibu. Kayak gitu. Jadi kalau mereka di sekolah, ini kan mungkin untuk yang K13 sepertinya ya, yang menanyakan kayak gini kasusnya. Nah, jadi kalau dia mau lanjut ke IPS, ya berarti nanti peluangnya adalah di jalur UTBK dia atau di jalur mandiri dia. Kalau dia eligible gimana Mbak? Kalau tahun lalu sih masih bisa anak IPA milih IPS gitu kan. Tapi tantangannya adalah karena tadi TKA itu sebagai penunjang gitu kan, kalau dia misalnya IPS lalu dia anak IPA ambil jurusan IPS, bisa jadi TKA-nya kurang menunjang dia kayak gitu. Jadi ya mungkin masih bisa lolos kalau nilai rapotnya bagus, sertifikat prestasinya bagus, mungkin masih bisa lolos. Tapi alangkah lebih baiknya kalau linear tadi berapa persen. Nah, kalau presentasi pembobotan itu belum ada ya resmi. Baru tahun ini. Ya, terkait SNBT bebas ya Bu antaranya? Kalau SNBT, nah tahun ini kan belum ada rilis resmi informasinya ya Bapak Ibu. Tapi kalau tahun kemarin, itu masih bisa. Tahun kemarin masih bisa, misalkan dia anak IPA tapi ambil manajemen, itu masih bisa. Ambil akuntansi masih bisa kayak gitu. Itu tahun kemarin. Kalau tahun ini karena belum ada rilis informasi resminya, kita belum bisa kayak menginformasikan terlalu banyak. Khawatirnya nanti ada berubah seperti itu. Ya, demikian Ibu atas jawabannya.
Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini kita segerakan untuk sesi wali kelas saja. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di sesi wali kelas. Itu ya. Sebentar Bapak Ibu. Untuk yang di Zoom, Bapak Ibu nanti bisa janjian dengan wali kelas, mau datang ke Inten, nanti ketika bisa ada kesempatan, atau lewat Zoom, monggo, boleh. Saya akhiri dulu Bapak Ibu untuk pertemuan umum. Mohon maaf kalau ada kurangnya, mohon maaf kalau kurang maksimal, karena memang hybrid Bapak Ibu kendalanya ya kami kurang bisa fokus kedua-duanya. Gitu. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan ke wali kelas. Demikian. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.